Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah hadir di ruang konseling untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ya. Tadi Ibu sudah mengizinkan kalian kepada guru yang ada di kelas ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, selanjutnya ya, biar kalian lebih akrab lagi, silakan kalian saling memperkenalkan diri masing-masing ya. Nanti silakan kalian menyebutkan nama, terus warna kesukaan dan juga makanan favoritnya ya. Silakan dimulai dari siapa dulu? Saya dulu, Bu. Ya. Halo. Perkenalkan, nama saya Putri. Warna kesukaan saya adalah merah marun. Makanan favorit saya adalah bakso. Terima kasih. Ya. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Najwa. Warna kesukaan saya adalah hitam dan makanan favorit saya nasi goreng. Terima kasih. Sama-sama ya. Teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Zara. Warna favorit saya hijau. Makanan kesukaan saya martabak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arel. Warna favorit saya abu-abu dan makanan kesukaan saya mie ayam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivana, sering dipanggil If. Warna kesukaan saya ungu. Makanan favorit saya adalah soto. Terima kasih. Oke, ya. Jadi kalian sudah saling mengenalkan diri ya, biar kalian lebih paham lagi tentang teman kita dalam satu kelompok. Nah, sekarang saya tanya dulu, dari kalian sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum ya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan pemecahan atau pembahasan masalah dalam kelompok ya. Permasalahan itu adalah permasalahan dari anggota kelompok ya. Nah, dari konseling kelompok itu diharapkan nanti mendapatkan arah pemecahan dari permasalahan yang dihadapi ya. Itu dengan memanfaatkan dinamika kelompok ya, gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan mengikuti konseling kelompok, kalian sebagai anggota kelompok bisa untuk menyampaikan pendapat ya, belajar untuk memahami orang lain ya, untuk belajar untuk membantu ya orang lain dalam menyelesaikan masalah, gitu ya. Ya, itu tujuannya. Nah, di dalam konseling kelompok ya, itu kita harus mematuhi beberapa azas ya. Yang pertama itu ada azas keterbukaan ya. Jadi kalian dalam kegiatan konseling kelompok itu harus saling terbuka, sehingga dengan keterbukaan itu nanti suatu permasalahan itu akan dapat kita selesaikan secara bersama ya. Nah, yang kedua itu ada azas kesukarelaan ya. Azas kesukarelaan itu apa toh? Nah, kalian dalam mengikuti konseling kelompok, dalam menyampaikan permasalahan kalian ya, dalam menyampaikan ide gagasan kalian itu adalah secara sukarela, tidak ada pemaksaan ya. Terus yang ketiga itu ada azas kenormatifan.
asas kenormatifan itu bahwa di dalam konseling kelompok ini nanti kalian harus saling menghargai, ya. Jadi ketika ada temanmu menyampaikan pendapat, ya didengarkan, ya, gitu. Terus yang keempat itu ada asas kekinian. Asas kekinian itu permasalahan yang dibahas dalam konseling kelompok adalah permasalahan yang terjadi pada saat ini, ya, bukan permasalahan yang kemarin, ya, gitu. Nah, terus yang paling penting, ya, itu adalah asas kerahasiaan. Jadi di dalam konseling kelompok, apa yang kita bahas di dalam kelompok ini, permasalahan apa yang muncul dalam kelompok ini, yang tahu hanya satu kelompok ini, ya. Jadi tidak usah disebarluaskan keluar, cukup sampai kita saja, gitu ya. Ya. Nah, kira-kira dari apa yang Ibu jelaskan, ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, kira-kira sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah. Sudah. Ya, baiklah. Nanti di dalam konseling kelompok, ya, itu nanti kalian silahkan menyampaikan permasalahan yang kalian alami, ya. Satu-satu kalian sampaikan. Nanti kita pilih permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu, itu ya. Ya. Tapi sebelumnya, biar kita lebih hangat lagi dalam suasana kelompok, ya, kita laksanakan dulu ice breaking, ya. Ice breakingnya itu tentang makanan tradisional, ya. Nanti saya akan menyampaikan makanan itu pada orang pertama. Nah, yang lainnya nanti akan menerima pesan dari orang pertama tersebut secara giliran, ya. Gimana, sudah siap? Siap. Ya. Yang lainnya mungkin bisa menghadap ke depan, ya. 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 Terus silakan ditutup telinganya, ya. Tuh. Ya. Sudah. Ya, kamu tepuk tangan kamu dan kamu sampaikan pesan, ya. Biasa dijual di pasaran. Warnaku warna-warni, kenyal dan legit. Biasa kita beli kelapa. Harus menggunakan sayur dan Jawa. Biasa dibungkus menggunakan daun pisang atau daun jati. Biasa juga dijual di pasaran. Warnaku warna-warni, teksturku kenyal dan legit. Biasanya kita pilih taburan kelapa, terus disiram air gula, terus daunnya dibungkus daun, terus biasanya dijual di pasaran. Warnaku warna-warni, teksturnya kenyal dan legit. Biasanya kita beli parutan kelapa dan juga air gula Jawa. Terus biasanya dibungkus menggunakan daun pisang atau daun jati, dan aku biasanya dijual di pasar. Teksturnya kenyal, legit, ditaburi sama parutan kelapa. Ada gula merahnya. Biasa dijual di pasaran. Apa ya? Apa ya? Lopes? Salah. Bukan. Salah.
Dodol. Bukan. Apa ya? Coba, ayo. Mudah banget loh itu. Apa ya? Cenil. Nah, betul. Jadi cenil. Oke, silakan duduk lagi. Nah, jadi cenil adalah makanan tradisional ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mengikuti kegiatan selanjutnya ya, kita akan ucapkan ikrar janji terlebih dahulu ya. Nanti ikuti kata-kata saya ya. Terus kita nanti kalau saya menyebutkan saya atas nama ya, berarti menyebutkan namanya sendiri-sendiri ya. Ya, kita coba berpegangan tangan ya. Berpegangan tangan, terus ikuti kata-kata saya ya. Saya atas nama Rara dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyimpan memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data, informasi atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Terima kasih ya. Itu adalah ikrar janji kita dalam mengikuti konseling kelompok ya. Oke. Bagaimana? Siap ya untuk mengikuti kegiatan? Siap. Ya. Jadi nanti di dalam konseling kelompok yang akan kita laksanakan, silahkan kalian menyampaikan apa yang kalian rasakan ya. Permasalahan apa, terus nanti kalau apa kalian punya pendapat ya silahkan kalian sampaikan, begitu ya. Ya. Nah, anak-anak sekarang silahkan kalian menyampaikan permasalahan kalian ya. Nanti bergantian, terus kita pilih permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, sekarang dari siapa yang menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya Bu. Ya. Permasalahan saya merasa tidak punya teman di kelas. Ya. Saya Bu, kalau saya bingung bagaimana agar punya sahabat. Ya. Saya Bu, Ya. saya merasa teman saya itu merasa dingin ke saya. Ya. Saya Bu, saya itu pengen pindah kelas karena kalau di kelas itu saya nggak nyaman. Gitu ya. Ya. Saya Bu, akhir-akhir ini saya merasa sedih karena nilai semester yang menurun. Ya. Jadi tadi dari permasalahan yang kalian sampaikan ada 4 permasalahan yang bersama ya, tentang pertemanan, dan 1 permasalahan tentang belajar ya. Nah, sekarang coba permasalahan siapa dulu yang akan kita selesaikan dalam konseling kelompok saat ini? Putri ya. Putri siap permasalahannya diselesaikan ya? Siap Bu. Ya. Nah, sekarang coba kalian bisa menanyakan lebih lanjut lagi tentang permasalahan Putri itu sebenarnya seperti apa ya? Silakan. Mungkin bisa diceritakan lebih jelas lagi. Ya, saya itu di kelas merasa sendiri. Teman-teman saya itu tidak mau berteman dengan saya. Bahkan ketika saya ingin bergabung, mereka itu malah menghindar dari saya. Sejak kapan kamu merasakan itu? Kayaknya akhir semester kemarin sebelum SAS. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sikap kamu kepada teman-temanmu. Bagaimana ya? Perasaan saya biasa-biasa saja. Saya mengajak menyapa
saya mengajak ngobrol mereka, menyapa mereka. Terus saya juga ketika ingin bergabung, tapi mereka tuh malah menghindar. Nah kemarin sebelum ada lomba kelas, mereka itu malah santai-santai saja. Maksudnya santai-santai gimana? Ya lomba kelas kan sebentar lagi ada. Saya suruh mereka buat membersihkan ini itu. Yang kelas lainnya sudah pada bekerja, tapi mereka tuh malah santai dan ya seperti bodo amat gitu loh. Maksudnya tuh nggak ada inisiatif untuk segera bergegas gitu loh. Mungkin temanmu tidak suka kamu suruh-suruh. Ya memang teman-teman aku itu sulit sekali kalau disuruh bekerja. Ya, baiklah. Tadi kalian sudah menanyakan ke Putri ya, sebenarnya permasalahannya seperti apa ya. Nah, dari apa yang disampaikan Putri tadi ya, kira-kira permasalahan Putri itu apa toh? Kok sampai dia itu tidak mempunyai teman, merasa tidak punya teman? Kalau menurut saya, Putri itu egois, Bu. Soalnya dia suka menyuruh temannya, tetapi kalau dibalikan lagi ke Putri, apakah Putri mau disuruh-suruh? Bagaimana Put kalau misalnya yang di posisi temanmu itu kamu, ketika kamu disuruh diperintah oleh temanmu itu bagaimana? Ya saya nggak mau, tapi masa iya hanya hal sekecil itu saya harus bertindak dan saya harus menyuruh mereka. Oke, ya. Berarti intinya kan kalau Putri disuruh kan tetap dia tidak mau, begitu ya? Ya. Nah, sekarang dari sikap Putri yang suka mengatur-ngatur temannya, terus dia main perintah kepada temannya, ya, itu kalau menurut kalian sikap Putri ini bagaimana? Atau sikap itu apakah sikap yang positif atau sikap yang negatif? Negatif, Bu. Ya, sikapnya negatif. Berarti sikap negatif itu sikap yang bagaimana toh? Kurang baik ya. Iya, berarti sikap yang kurang baik. Ya mungkin itu salah satu juga kenapa temannya menjauh dari Putri, gitu ya. Nah, coba menurut Putri ya, ketika kamu sikap kamu yang menyuruh pada teman kamu, terus memerintah kepada teman kamu ya, itu menurut perasaan kamu itu bagaimana? Ya saya merasa senang, apalagi ketika teman saya langsung bergegas menuruti apa kemauan saya. Ya, berarti dengan kata lain kamu itu akan merasa senang ketika teman kamu mengikuti apa yang menjadi keinginan kamu, begitu ya? Ya. Iya. Nah, coba kalau sikap Putri yang seperti itu ya, kira-kira ya ada enggak pengaruhnya atau dampaknya pada teman-temannya? Ada, Bu. Ada. Coba apa? Mungkin itu bu teman-temannya tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Ada lagi mungkin? Tidak suka, Bu, jika diperlakukan seperti itu. Masa main perintah saja? Tidak suka ya. Nah, sekarang tadi kan apa namanya sikap Putri yang suka menyuruh, suka perintah ya, itu tadi termasuk sikap yang egois ya. Nah, terus itu juga termasuk sikap yang negatif, kurang baik. Nah, sekarang coba kalian bantu Putri bagaimana caranya biar apa? Biar Putri itu bisa mengubah sikap atau pemikiran Putri yang negatif itu menjadi pemikiran yang positif. Ya, coba kita bantu Putri bareng-bareng. Ya, kita mungkin bisa dituliskan ya. Kira-kira sikap yang bagaimana yang harus Putri laksanakan ya. Sudah?
mengubah pemikiran negatif menjadi pemikiran yang positif. Apa saja itu kira-kira? Mbak, siapa? Saya dulu ya, saya akan berusaha menjadi teman yang baik untuk teman saya. Ya. Kalau menurut saya akan berusaha memahami dan menerima teman saya. Menurut saya sih saling menghargai sesama teman akan lebih baik. Kalau menurut saya akan berteman dengan siapa saja dan menerima apa adanya. Kalau saya tidak akan menemui teman saya agar saya bisa diterima dengan baik oleh teman saya. Ya. Jadi tadi teman-teman sudah membantu untuk mencarikan alternatif pemikiran positif yang bagaimana yang bisa dilakukan, gitu ya Bu ya. Nah, dari pemikiran positif itu ya, kira-kira Putri bisa tidak untuk melaksanakannya? Maksudnya melaksanakannya gimana Bu? Ya, tadi kan Putri itu awalnya Putri tadi kan merasa senang ya, ketika temannya disuruh-suruh terus mengikuti permintaan Putri ya, diperintah Putri terus dia mematuhi perintah Putri, kan Putri merasa senang seperti itu ya. Tapi tadi dampaknya kan Putri dijauhi oleh teman. Tadi juga ada yang menyampaikan kalau temannya tidak suka, kan begitu. Nah, dari situ, dari apa yang kamu coba tadi untuk mengubah pemikiran kamu yang negatif menjadi pemikiran yang positif ya, kira-kira kamu bisa tidak untuk melaksanakannya? Sebenarnya bisa Bu, tapi masa ya Bu cuma hanya ke lomba kebersihan kelas saya yang harus bertindak nyuruh-nyuruh gitu? Ya. Jadi bukan berarti seperti itu ya. Setiap kegiatan yang ada di kelas itu dilaksanakan bareng-bareng ya. Sekarang Putri coba untuk mengubah pemikiran yang negatif tadi menjadi pemikiran yang lebih positif ya, agar Putri itu bisa diterima di kelas. Begitu ya Bu ya. Nah, tadi teman kamu sudah membantu ya menuliskan pemikiran positifnya ya gitu. Nanti biar Putri itu lebih yakin lagi, biar Putri itu lebih mantap untuk mengubahnya ya, coba Putri untuk mempraktekannya di sini ya. Putri coba untuk untuk mengungkapkan tadi pemikiran Putri yang negatif tadi ya, kamu ungkapkan sekali. Terus pemikiran yang positif kamu ya, kamu ucapkan juga sebanyak 3 kali ya. Itu untuk melatih Putri ya, biar pemikiran yang negatif tadi bisa juga menjadi pemikiran yang positif ya. Dicoba sekarang ya. Saya merasa senang ketika teman-teman saya mematuhi atau menuruti apa yang saya mau. Pemikiran positif saya tidak akan nyuruh-nyuruh teman saya agar saya bisa diterima oleh teman saya. Saya tidak akan nyuruh-nyuruh teman saya agar saya bisa diterima oleh teman saya. Saya tidak akan nyuruh-nyuruh teman saya agar saya bisa diterima oleh teman saya. Oke, ya. Jadi Putri harus punya keyakinan ya, harus optimis dengan apa yang akan Putri lakukan ya. Jadi pemikiran positif yang sudah Putri buat itu laksanakan dengan optimis ya. Putri harus yakin, harus percaya bahwa saya bisa menjadi teman yang baik ya. Saya bisa diterima oleh teman saya ya. Saya bisa mengubah pemikiran negatif saya menjadi pemikiran yang positif. Begitu ya Bu ya. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi ke Putri untuk untuk lebih meyakinkan Putri, biar Putri itu lebih percaya diri untuk mengubah pemikirannya menjadi lebih positif. Mungkin
Putri seharusnya bisa merubah sikap Putri menjadi lebih baik lagi supaya dapat mendapatkan teman yang baik dan mendapatkan teman yang lebih banyak lagi. Ya, tentu ya. Ya. Diusahakan ya. Nah, nanti biar Putri itu lebih yakin, terus pemikiran-pemikiran negatif itu juga bisa dilaksanakan. Nanti Putri bisa mengerjakan tugas rumah Putri ya. Nanti silahkan di rumah Putri menuliskan pemikiran-pemikiran positif apa yang harus Putri laksanakan biar Putri itu bisa mengubah pemikiran yang negatif ya, sehingga Putri bisa mendapatkan teman sesuai harapan Putri, begitu ya. Ya, ini untuk tugas rumahnya nanti silakan dikerjakan di rumah ya. Ya. Nah, anak-anak, jadi dari yang sudah kita laksanakan ya, kita bahas dalam konseling kelompok ini tadi ya, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Kalau menurut saya, bersikap egois kepada teman akan menjauhkan kita dari teman. Kalau menurut saya, sesama teman itu harus saling menghargai dan memahami agar kita mendapatkan banyak teman. Iya, ya jadi untuk mendapatkan teman ya, kita harus berbuat baik dulu kepada teman ya. Seperti apa itu pepatah ya, yang ketika kita ingin dihargai orang lain, berarti kita harus menghargai orang lain ya. Itu sama seperti kita dalam berteman ya. Ketika kita ingin mendapatkan teman, berarti kita harus berusaha menjadi teman yang baik untuk teman kita ya. Terus pemikiran-pemikiran negatif yang itu dapat mempengaruhi kita, mempengaruhi pertemanan kita, itu kita buang, kita ganti menjadi pemikiran yang positif ya, begitu. Nah, coba Putri ya, dari yang kita laksanakan ini tadi ya, komitmen apa yang bisa kamu lakukan ya setelah selesai kita melaksanakan konseling kelompok? Saya akan berusaha mengubah pikiran negatif saya menjadi pemikiran yang positif. Iya, jadi apa yang menjadi komitmen kamu itu harus kamu laksanakan, begitu ya Bu ya. Ya. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah selesai ya, coba kalian bisa menyampaikan ya pesan kalian atau kesan kalian di dalam konseling kelompok dan manfaat apa ya yang kalian dapat selama mengikuti konseling kelompok ya. Coba bisa, siapa yang mau menyampaikan kesannya terlebih dahulu? Saya merasa senang karena bisa melihat mengetahui masalah yang dihadapi teman-teman dan mengasih solusi, terus dapat mengetahui apa yang solusi yang didapatkan. Ya, ada yang lain? Saya merasa senang karena saya dapat mendapatkan solusi juga Bu, karena menurut saya itu orangnya yang lumayan egois seperti Putri, jadi sebaiknya saya sifatnya akan dirubah menjadi yang positif. Iya, ada yang lain? Saya Bu, Iya. dari bimbingan ini akhirnya saya tahu ternyata sikap saya membuat saya tidak mempunyai teman. Maka dari itu dari bimbingan ini saya akan merubah sikap negatif saya menjadi sikap yang positif. Itu tadi Bu. Iya. Ya, jadi Putri sekarang sudah punya gambaran ya Bu ya. Ya, jadi
Jadi pemikiran-pemikiran yang negatif itu diganti dengan pemikiran yang positif ya, agar Putri bisa diterima oleh teman-teman, gitu ya. Ya. Nah, jadi dari apa yang kita bahas dalam konseling kelompok, permasalahan Putri tentang sikap Putri yang egois ya, yang suka mengatur-ngatur teman, terus menyuruh-nyuruh teman ya, kita bisa mengambil pelajaran dari situ ya. Ternyata yang seperti itu tidak baik untuk kita sendiri ya. Meskipun kita merasa benar, ternyata itu tidak baik untuk kita ya. Berarti benar untuk kita belum tentu baik untuk orang lain ya, begitu. Nah, untuk kedepannya ya, Ibu harapkan terutama Putri ya bisa menjadi lebih baik ya. Sifat-sifat ataupun sikap-sikap Putri yang kemarin yang sudah Putri sadari ya, yang itu ternyata negatif, silahkan nanti diubah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, untuk yang lain juga seperti itu ya, kita ambil pelajaran dari permasalahan Putri ya, itu. Nah, untuk pertemuan nanti kita selanjutnya ya, itu nanti kita juga akan mengadakan konseling kelompok lagi, tapi dengan permasalahan yang berbeda ya. Nanti permasalahan siapa yang akan kita bahas, mungkin topiknya juga nanti akan berbeda ya. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah selesai, ucapkan terima kasih atas ketersediaan anak-anak mengikuti konseling kelompok. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, sebelum mengakhiri, silakan salah satu untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri bimbingan konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Terus Putri ya, ini ada angket kepuasan konseli ya. Silahkan diisi ya, sesuai apa yang kamu rasakan pada saat kamu mengikuti konseling kelompok ya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.